baik pemirsa Legan TV yang setia mengikuti konten-konten saya, mengawali tahun baru ini, tahun 2022 ini kan awal-awal tahun yang menurut saya banyak sekali permintaan ya di Legan TV itu. Om Roin kalau bisa hadirkan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan kali saya mulai coba. Pemirsa, di depan kita ini ada Abang Ali Lehoe, nama lengkapnya Muhammad Ali Lehoe. Iya. Ini seorang pengusaha yang bagi saya dalam konteks Lembata cukup sukses saat ini, dalam usia yang masih belia tapi cukup sukses. Dan kali ini kita mau berbagi, Om Ali bisa bercerita dengan saya untuk memberikan edukasi, bisa memberikan inspirasi kepada orang, terutama kepada kaum milenial di Kabupaten Lembata. Nah, saya mau tanya dulu Om Ali ini istri berapa? Jadi baik, untuk sementara baru satu. Oh, baru satu. Ya. Nah, istri satu. Anak berapa? Dua. Oh, anak dua. Perempuan semua. Oh, perempuan semua. Ya. Yang satu kelas 5, yang satu masih TK. Oh iya. Semuanya di Loleba. Di Loleba, berdomisili di Loleba. Oh, istrinya karena baru satu jadi di Loleba semua. Iya. Di luar tidak ada? Di luar belum ada. Belum ada. Kalau kita bilang tidak ada ya kita tidak tahu juga. Ini yang kacau ini. Om Ali, ini kita mau berbagi sedikit dengan pemirsa Legan TV. Mungkin yang di rumah tidak ada aktivitas, mereka bisa nonton bagaimana Om Ali ini punya perjalanan karir sampai sukses saat ini. Usia berapa sekarang? Saya sekarang beranjak 40. 40 ya. 39 39 ya. 39 sudah punya banyak usaha, lihat. Ya, alhamdulillah lah. Sudah mulai meniti sedikit demi sedikit lah. Om Ali, latar belakang pendidikannya? Saya sarjana peternakan. Sarjana peternakan. Iya. Sarjana peternakan jadi pengusaha. Iya. Bagaimana ceritanya sampai jadi pengusaha? Sarjana peternakan jadi pengusaha. Jadi begini Pak Proin, terkadang kita manusia itu harus belajar insting dari binatang. Dan itu semua orang tidak bisa sampai pada titik itu. Kalau kita yang sarjana peternakan harus memahami insting binatang itu seperti apa. Binatang saja kalau dia mau gemuk kan pasti dia cari makan. Gitu. Berarti jadi pengusaha karena insting. Jadi kita belajar dari alam gitu. Oh iya. Mulai dari tumbuhan, binatang. Jadi di situ sebenarnya ada banyak ilmu yang terkandung di situ. Jadi syukurlah bahwa saya sarjana peternakan beralih ke bisnis lain, tetapi masih menggunakan insting-insting itulah gitu. Sejak sarjana peternakan di mana kuliahnya dulu? Saya di Undana. Undana Kupang. Tamat waktu itu 2006 wisudanya. 2006 wisuda. Langsung jadi pengusaha setelah selesai pendidikan? Tamat, balik ke sini, kemudian waktu itu sempat juga usaha ternak kecil-kecilan. Setelah usaha ternak kecil-kecilan, kemudian karena ada buka lowongan di Kupang, saya sempat ke Kupang lagi waktu itu. Ke Kupang waktu itu untuk ikut tes PNS, cuman belum nasib ke sana. Kemudian karena bertahan hidup di kota Kupang, waktu itu Pak Proin tahu sendiri kan. Iya. Jadi waktu itu saya juga sempat menjadi sales juga waktu itu. Sempat jadi sales. Tawarkan barang-barang produk kesehatan itu. Tahun berapa itu? Itu sekitar 2008. Memilih ke Lembata kapan? Saya setelah dari sales itu kemudian ikut lagi tes untuk penyuluh dan lulus di penyuluh itu. Jadi Pak Proin, waktu saya jadi sales itu memang kita bawa barang ini masuk dari rumah ke rumah. Dan ternyata ilmu sales itu bukan main-main Pak Proin. Itu kita dilatih mental kita, usaha kita, kreativitas kita, bagaimana bertemu dengan customer mereka ini. Jadi memang betul-betul saya juga bersyukur sekali karena dapat ilmu itu. Ilmu dari sini. Karena dapat ilmu dari sales itu yang kemudian jadi pengusaha di Lembata atau? Iya, itu bagian dari perjalanan jadi itu. Jadi mental saya diuji di situ. Bagaimana kita ikut barang, tenteng barang ini istilahnya, tenteng barang ini bawa dari rumah ke rumah, diusir,
bahkan dilempar, tetapi di situ melatih mental kita untuk bagaimana siap tidak. Om Ali, saya dengar sempat jadi tenaga penyuluh. Itu bagaimana ceritanya? Jadi setelah itu saya tes penyuluh, kebetulan waktu itu lagi buka kontrak pusat. Jadi waktu itu dengan istilah apa itu, THL TBPP, tenaga bantu penyuluh pertanian pusat waktu itu. Kemudian saya ikut tes, lulus, kemudian kembali pengabdiannya ke sini. Pengabdian ke sini waktu itu dari tahun berapa itu? Desa 2008 akhir. 2008 akhir. Jadi waktu itu desa yang saya tangani itu pertama saya dapat di Desa Mahal. Oh, di Kedah. Mahal ya, Kecamatan Omesuri. Omesuri. Setelah itu saya dipindahkan ke Welolong, masih Kecamatan Omesuri. Setelah itu saya dipindahkan lagi ke Ilape, itu di Lamawolo dan Lamatokan. Setelah Lamawolo dan Lamatokan, saya dipindahkan lagi ke Atakera Lewaraja. Atakera Lewaraja, kemudian saya terakhirnya di Amakaka Lamawara. Berapa tahun jadi penyuluh? Ya itu kurang lebih sekitar 9 tahun. Oh, 9 tahun jadi penyuluh. Oh, itu luar biasa, lama juga ini. Ceritanya bagaimana sampai kemudian memutuskan untuk jadi pengusaha? Berarti berhenti dari penyuluh kan? Iya, betul. Tahun berapa berhentinya? Jadi waktu itu pas teman-teman mereka ada seleksi pengangkatan dari pusat, tahunnya saya lupa. Jadi teman-teman diangkat semua. Jadi waktu itu saya pas umur sebenarnya pas 35 tahun. Iya. Pas umur 35. Belum lama berarti. Pas umur 35 tahun, jadi seharusnya saya juga masuk dalam kategori pengangkatan itu. Iya. Cuman karena saya berpikir ya hidup ini pilihan ya, Pak Proy. Ketika saya mengikuti jenjang karir saya di birokrasi dengan penyuluh, dengan usia umur saya yang segitu, artinya agak lambat juga ya. Paksa dari hitungan-hitungan itu saya memutuskan untuk pilihan saya ke bisnis saja lah. Bisnis. Mungkin dengan bisnis saya bisa bekerja lebih bagus lagi untuk bantu banyak orang. Iya. Dari penyuluh ini kan kita tahu gajinya kecil nih. Gaji penyuluh tidak seberapa kalau kita bilang ya. Terimanya juga 3 bulan ya. Iya. 3 bulan sekali baru terima. Berhenti jadi penyuluh, jadi pengusaha. Modalnya dari mana? Jadi pengusaha. Jadi baik Pak Bro. Jadi saya kilas balik lagi waktu penyuluh. Jadi waktu penyuluh memang saya sudah berbisnis gitu. Menjalani bisnis sambil jadi penyuluh. Jadi ketika waktu saya dapat tugas di Amakaka itu, saya lihat potensinya apa loh gitu. Setelah saya lihat ke sana kemari, ternyata di sini potensi kacang tanah sangat luar biasa. Iya. Akhirnya saya mencoba mendorongnya ke sana. Jadi memang jujur saja Pak Bro, saya sarjana peternakan ya, tapi dituntut untuk bisa tahu tentang ilmu tanaman juga ya. Sehingga saya melihat ini jarak tanamnya, pemupukan. Jadi sebenarnya materi penyuluhan itu dia kasih itu seputaran itu kalau untuk pertanian. Tetapi saya coba membawa petani mereka ini ke arah agribisnis tadi. Jadi ketika kita bicara agribisnis, berarti kita baca pasarnya dulu gitu. Iya. Peluang pasarnya. Jadi waktu itu saya lihat, kalau kacang tanah ini setelah panen ini dari perahu datang langsung ambil gitu. Berarti ini potensi pasarnya bagus. Kemudian saya coba buat analisa usahanya. Ternyata untungnya lumayan Pak Bro. Kalau kita kelola dengan kapasitas yang besar. Jadi waktu itu bermain kacang. Jadi saya arahkan petani tanam kacang. Kemudian saya yang nanti ambil hasilnya itu. Saya membantu petani. Berarti sempat berbisnis kacang juga? Saya sempat berbisnis kacang juga waktu itu. Jadi saya ambil kacang, saya offer lagi, kemudian dapat untungnya untuk saya. Kemudian dalam perjalanan itu tahun pertama itu saya masih tahun kedua itu ruang pasar ini saya buka. Jadi artinya bahwa saya menunjuk jalan saja. Iya. Tahun kedua silakan bapak mama petani mereka tanam kacang, pasarnya di sini loh.
pasar lebih. Karena kalau kita otak bisnis ini kan melihat antara celah ini kan kita dapat untungnya di situ. Betul betul. Sehingga saya mengarahkan petani mereka untuk tanam kacang. Dan waktu itu ya potensi kacang di Amaka kan luar biasa Pak Bro. Dan sempat mengambil keuntungan dari situ. Saya sempat mengambil karena otak bisnis sudah mulai jalan. Otak bisnis sudah terpacu kembali nih. Betul. Jadi dari urusan sebenarnya kan urusan peternakan ini kan kita bicara soal bagaimana urus kambing, urus domba, urus ayam, ya toh, urus bebek, itik dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya tadi soal jadi pebisnis kan butuh modal. Ya, kalau kita lihat fakta hari ini, Mali punya posisi hari ini, kondisi hari ini, konsistensi dan konsistensi dalam menjalankan bisnis ini sebenarnya kalau orang awam itu mereka melihat kita berbisnis ini kan harus butuh modal besar. Nah, pertanyaan saya di situ, sebenarnya apa Om Mali memang mendapatkan modal yang besar sehingga sekarang usaha saya lihat sudah market jalan, ya toh, beberapa sektor saya yang mungkin saya tidak tahu, nanti mungkin Om Ali bisa jelaskan. Itu jalan semua, itu modalnya dari mana? Ini yang perlu saya sampaikan ya. Sebenarnya nekat menjadi berkat itu adalah strategi yang harus kita pakai untuk dalam berbisnis. Nekat menjadi berkat. Nekat menjadi berkat. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya begini, ketika kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak tahu bahwa di situ ada lubang. Oh, di situ ada batu. Oh, di situ ada kayu. Berarti modalnya nekat. Iya, modal nekat tuh. Jadi kita selami dulu baru kita tahu bahwa kedalamannya lautnya itu berapa gitu. Enak. Berarti harus menyelamnya di samudra kalau dalam nih. Jadi kalau jangan di kolam ya. Jadi kalau mau latih berenang, latihlah berenang di kolam yang dalam supaya tahu berenang gitu. Kalau di kolam yang dangkal sampai kapanpun juga tidak tahu berenang. Atau salah satu filosofi istilah lagi gini, kalau mau piara ikan besar, piaranya di kolam yang besar gitu. Jangan dipiara di kolam yang kecil. Apalagi di akuarium. Apalagi akuarium. Ikannya dia tetap segitu aja gitu. Artinya menarik nih sebenarnya Om Ali. Tadi ada beberapa poin itu, ada beberapa tips itu. Pertama memang kita punya Tuhan dan lain sebagainya. Poin yang paling menarik itu sebenarnya poin ketiga, modal nekat. Artinya pasti Om Ali punya sejarah, punya histori tentang saya nekat untuk mau berbisnis dan terbukti hari ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Om Ali bisa jelaskan kenapa harus nekat? Jadi kan kebanyakan yang terbangun image ini bahwa kalau kita mau berusaha itu harus dengan modal dulu. Besar. Dengan modal dulu, duit dulu gitu toh. Oh ya. Ternyata setelah saya mendalami, ternyata tidak selama bahwa kita berbisnis itu harus dengan duit dulu. Misalnya tadi saya jelaskan yang terkait dengan kacang, kan saya tidak pakai modal Pak Bro. Iya. Saya ke sana negosiasi di orang perahu. Oh iya, saya butuh modal untuk timbak kacang. Orang perahu kan saya. Oh, berarti Bimantara juga. Jadi Bimantara tahu tidak Bimantara Om? Bimantara itu bisnis maklar dan perantara. Itu sah dalam hukum dagang, itu sah. Sah ya. Oke. Terkadang ada modal-modal yang kita harus ambil untuk kita. Jadi ada yang kita putar modal orang, ada yang kita putar modal kita. Jadi kalau kita berjalan belum punya modal, ya kita pakai modal orang dulu kan. Oh gitu. Iya. Pinjaman di bank mungkin tidak? Kalau bank juga ya. Di bank karena memang begini Pak Bro. Jadi ketika kita memutuskan untuk memulai suatu bisnis, maka ruang-ruang ini kita harus baca semua. Dari mana saya mendapatkan uang? Lembaga-lembaga perbankan saya harus mitra, atau mungkin koperasi saya harus bermitra. Sehingga ketika ada celah peluang di mana yang saya harus jalankan, nah itu yang saya negosiasinya dengan pihak bank. Oh, kira-kira ada bisnis begini, kira-kira bagaimana saya bisa ekspansinya ke sana, begitu. Dan itu dilakukan selama ini. Dan itu saya lakukan selama ini. Om Ali, banyak juga yang misalnya kita bicara modal ya, banyak orang pinjam di bank lalu tidak berhasil, bangkrut, kolaps dan lain sebagainya. Banyak orang juga berpikir
berbisnis harus butuh modal besar dan harus modal sendiri. Padahal kan banyak jalan sebenarnya, bisa pinjaman lain sebagainya. Tapi satu hal tuh ketika gagal, orang-orang muda kalau bisnis itu biasanya kalau gagal menyerah. Om Ali ini kan di bank pinjam juga, pinjam juga. Pertanyaan saya, kenapa bisa akhirnya sektor usaha, berapa sebenarnya usaha yang dijalankan sekarang berapa? Ada berapa jenis usaha lah? Saya sekarang itu jalankan ada 3 jenis. Oh, 3 jenis. Ada 3 divisi yang saya bergerak sekarang, di komoditi, kemudian market, sama ekspedisi. Oh iya. Jadi ketiga usaha ini memang connect semua. Nah, ketika saya bawa komoditi ke Surabaya, pulang saya harus muat barang ekspedisi. Sehingga tidak kosong lah kendaraan itu. Jadi ada pemasukan tambahan dari ekspedisi. Kemudian dari market juga seperti itu. Jadi saya belanja barang untuk market juga, ambilnya masuk di situ. Apa sebenarnya kuncinya bisa dari awalnya dari buat apa? Jadi pengusaha apa dulu? Dari market atau apa? Saya pertama itu memang buka kios dulu, Pak Bro. Oh, buka kios. Kios mungkin Pak Bro yang mereka biasa lewat di depan Damian itu ada kios triplex itu fondasi dasar saya, Pak Bro. Oh, dari kios dulu. Dari kios itu kemudian baru saya mulai melangkah. Berarti dari kalau kita kilas lagi tadi sebelumnya, dari sales, kemudian pulang jadi penyuluh, lalu berikutnya saat jadi penyuluh itu ada peluang misalnya bisnis kacang tanah, ya kan? Artinya Papa Lele jadi Papa Lele gitu. Waktu itu. Habis itu dari Papa Lele buka kios, gitu. Selanjutnya bagaimana sampai sekarang punya market yang cukup besar dan punya beberapa jenis usaha yang lain. Jadi perjalanan saya itu memang prosesnya ini yang memang kita harus konsisten. Konsisten ya. Kita harus tetap konsisten. Kalau modal nekat itu tadi dari awal itu. Kita kalau sudah ambil posisi nekat, ya pasti kita tahu di situ ada jurang, di situ ada ini. Tetapi harus siap mengambil risiko gitu. Siap mengambil risiko. Konsisten dan siap mengambil risiko. Jadi berbisnis ini tidak selamanya kan mulus. Apalagi Pak Bro tahu situasi pandemi yang sudah berjalan selama berapa tahun ini kan satu hal yang sangat mengganggu sekali aktivitas ekonomi kita. Sehingga kurva bisnis juga kadang dia berada turun di titik nol. Nah, kita dituntut untuk bagaimana bisa keluar dari titik ini untuk bisa melejit naik lagi. Ya, mudah-mudahan lah ke depan ini pandemi ini dia segera berakhir ya Pak Bro. Iya. Kalau tidak ya ini sektor ekonomi ini dia sangat berpengaruh sekali. Dari cerita ini kan sebenarnya kita bisa tahu bagaimana jawaban Om Ali. Pertama modal nekat, lalu berikutnya buka kios dari Papa Lele. Kalau saya bukan Papa Lele, jadi Bimantara. Jadi itu brandnya agak keren. Jadi Bimantara lalu akhirnya buka kios dan sekarang punya market Madinah Mart ya. Punya Madinah Mart, punya perusahaan ekspedisi dan juga satu lagi apa tadi? Komoditi ya, komoditi. Nah, dari cerita ini kan sebenarnya tantangan apa yang paling berat? Ini kan harus disampaikan kepada generasi muda kita. Ya, sebenarnya kita berbisnis kan tidak mulus. Om Ali bilang tadi. Tantangan yang paling besar apa? Tantangan yang paling besar itu saya rasa kita tetap konsisten saja lah. Harus konsisten. Kalau kita tidak konsisten ini yang sebentar. Jadi pandemi ini memang tantangan. Pandemi ini tantangan. Sedangkan kalau tantangan secara ke dalam ya sebenarnya tidak ada sih ya. Tidak ada tantangan. Kalau dari market aman-aman saja, kemudian dari divisi ekspedisi dengan komoditi. Jadi kalau saya mau kasih gambaran sedikit, kalau di komoditi ini kan fluktuatif juga. Iya, harganya. Apalagi di situasi pandemi gini ini kan harganya hancur-hancuran. Jadi tantangannya sebenarnya hanya itu saja, seputar kenaikan dan penurunan harga saja kalau kita. Yang penting konsisten. Iya. Yang penting. Om Ali, dari buka kios ini kan kalau kita lihat dari yang sewaktu ini kan tidak lama sebenarnya naiknya ini. Dari buka kios itu kan buka Madinah Mart kapan? Madinah Mart itu 2014 ya.
Nah, di situ kan saya lihat ada 3 blok gitu, kalau itu blok rukonya tuh. Nah, itu sekarang jadi milik. Iya, iya. Dari kios punya ruko, langsung beli ruko waktu itu. Iya, iya. 3, lalu buka Madinah Mart, selanjutnya ekspedisi dan komoditi. Iya, Nah, iya. ini kan tidak lama. Ini kan pasti butuh modal tambahan ini. Iya, iya. Nah, bagaimana bisa apa namanya dapatkan modal sebesar itu? Jadi yang saya mau gambarkan di sini begini, Pak Bro. Dalam berbisnis itu ruang spekulasi ini kita pakai. Oh, spekulasi. Nah, tetapi ada batas tataran-tataran normalnya itu. Sehingga ketika kita berspekulasi pada tingkat tinggi, itu kita harus betul-betul punya analisa hitungan yang betul-betul matang. Spekulasinya seperti apa? Bisa berikan contoh spekulasi. Yang melakukan spekulasi itu apa yang dirasakan? Misalnya spekulasi, misalnya saya mau buka ini komoditi, kan saya bermitra dengan teman-teman penimbun mereka ini. Jadi terkadang modal bukan modalnya saya juga yang saya pakai, gitu. Bisa kita join modal, gitu. Kita sama-sama, saya ambil. Saya kerja proses dulu, baru saya kirim ke Surabaya, kemudian saya lakukan pembayaran. Uang datang baru bayar. Menarik nih. Jadi kan banyak hal yang ternyata bisnis itu tanpa modal gitu. Bisnis tanpa modal. Jadi kalau Bob Sandino bilang bisnis modal dengkul. Gitu. Bisnis modal dengkul. Jadi, tapi memang Pak Bro ini situasi pandemi inilah, saya ulas lagi sekali. Memang situasi pandemi ini yang bikin semua betul-betul kita harus reset dari nol lagi. Iya. Itu maksudnya bagaimana? Kekurangan modal atau lesu, apa bisa dijelaskan? Karena pasar lesu, Pak Bro. Pasar lesu. Pasar lesu, kemudian harganya juga hancur-hancuran, sehingga memang ketika kita bermain pada tataran spekulasi itu resikonya besarnya di situ. Karena kan kalau harga turun, ya nanggung resikonya siapa? Kan kita juga. Iya. Kalah ya. Kalah. Dalam bisnis kan biasa. Iya. Itu resiko-resiko yang biasa alami oleh para pengusaha. Ya. Om Ali, ini terkait dengan apa? Ke depan ini. Setelah ini kan pandemi sudah mulai menurun tuh. Iya. Artinya situasi sudah pernah normal. Apa yang sebenarnya direncanakan? Sebenarnya proses rancangan sih banyak, Pak Bro ini. Karena kita lihat dengan potensi daerah kita ini sebenarnya masih banyak. Sehingga ini yang memang betul kita bisa kasih gambaran kepada setiap generasi milenial ini, sehingga betul-betul kita siap tidak di tahun yang baru ini. Apakah dengan kita siap diri dengan nuansa yang baru, usaha yang baru atau apa, itu tetap ada. Planning ke sana itu tetap ada untuk mau ekspansi ke sini. Tapi saya lihat itu memang yang paling punya potensi kita ini kan potensi komoditi, kemudian kelautan. Hanya ini kan belum diambil oleh semua generasi ini. Iya. Banyak masih. Bagaimana dengan Om Ali sendiri sebagai pengusaha melihat peran pemerintah seperti apa? Memang peran pemerintah artinya ketika pandemi ini kan semua lumpuh aktivitas ini. Aktivitas semua lumpuh. Jadi memang kita butuh satu gebrakan dari pemerintah, kira-kira dengan situasi seperti ini langkah apa yang diambil pemerintah? Proteksi apa ya? Dari pemerintah? Sehingga hal-hal ini betul-betul disiapkan memang. Gitu. Karena saya ngomong saja Pak Bro, bersyukur bahwa kita di sini masih bisa bertahan dengan keadaan. Kalau di daerah luar, di Jawa sana itu kan banyak perusahaan sudah kolaps. Apalagi bisnis transportasi, bisnis perhotelan, itu kan guling tikar semua. Sehingga ini yang memang harapan saya harus perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga hal ini perlu disiapkan lah gitu. Langkah-langkah bagaimana bisa membangun kembali ekonomi ini, karena ini kan konkretnya apa kira-kira misalnya di situasi yang lesu begini, di pandemi ini? Di situasi pandemi ini memang kebanyakan, misalnya bank ya Pak Bro, bank itu sudah menerapkan kebijakan regulasi untuk restruct pinjaman gitu. Tetapi ada efeknya juga gitu. Iya. Misalnya kalau kita restruct pinjaman,
maka di BI checking dia tetap terbaca gitu bahwa Pak ini ada bermasalah gitu. Mereka tidak lihat pandeminya seperti apa kan gitu. Padahal ini skala yang nasional internasional. Tetapi dalam sistem dia tidak terbaca seperti itu kan. Sehingga terkadang ada hal-hal yang kita tetap bertahan saja dengan situasi ini. Tetapi kita punya kemampuan bertahan sampai kapan bro ya? Kita punya kemampuan bertahan sampai kapan? Kalau ini dihantam terus juga ini kan kita ya pada titik akhir juga kita mau bilang apa? Jadi ini kan rencana Tuhan semua yang kita tidak tahu juga kan Pak Bro. Jadi memang situasi pandemi ini yang kita butuhkan itu mungkin campur tangan pemerintah seperti apa? Karena banyak pebisnis pengusaha ini kan ibarat mau mati suri semua. Sehingga perlu mungkin ada pendanaan atau seperti apalah yang kan saya dengar itu kan ada apa ya Pak Proina, itu pemulihan ekonomi nasional ya. Oh, dana PEN. Itu saya padahal saya berharap itu kalau dana PEN itu kalau bisa itu ya ekonomi ini ya dihidupkan dulu kembali. Untuk pemulihan untuk pemulihan ekonomi ya. Jadi pemerintah harus melakukan survei sejauh mana tingkat perkembangan ekonomi ini sehingga pemerintah punya dasar untuk mengambil kebijakannya seperti apa. Misalnya memodali, modali pengusaha atau pengusaha muda atau orang-orang yang mau berusaha ya mau menjadi pengusaha ya dimodali pakai dana PEN misalnya. Tidak semuanya mungkin sebagiannya ya. Sebagian. Karena gini Pak Bro, ketika pandemi hantam ini dana-dana saving habis semua kita ini. Habis semua dana saving ini. Jadi kita hanya bertahan dengan yang ada saja lah gitu. Kalau secara apanya kita seperti itu. Kita bertahan yang ada saja. Sehingga perlu adanya perhatian lah. Perlu adanya perhatian pemerintah. Betul-betul ini ini pengusaha ini, pebisnis ini. Jadi bisa memulihkan ekonomi kembali Pak Bro. Berarti selama ini belum ada upaya dari pemerintah ya, terutama pemerintah daerah misalnya, belum ada misalnya kasih kucuran dana untuk bisa ya menyeimbangkan situasi inilah. Iya. Gitu. Belum ada ya? Belum. Ya itu kan sebenarnya kan kalau dari pemerintah pusat itu kan sudah ada sebenarnya dana itu pemulihan ekonomi nasional itu tinggal bagaimana didesain di pemerintah daerahnya. Kan, gitu. Iya. Kalau ditangkap oleh pemerintah daerah. Om Ali ini terakhir. Pesan Om Ali untuk di luar tantangan-tantangan yang disampaikan juga harus berikan motivasi kepada kaum milenial, kepada kaum muda untuk jadi pengusaha nih. Nah, ini kan Om Ali sudah berenang di samudra, jadi harus terus berenang ke dalam dan itu butuh orang-orang yang punya mental dan saya pikir Om Ali adalah salah satu dari antara sekian banyak orang yang punya mental bagus untuk terjadi pengusaha. Harus bisa berikan pesan kepada generasi muda khusus teman orang-orang muda di Lembata untuk bisa jadi pengusaha. Berikan pikiran untuk mereka supaya mereka masih ragu-ragu kalau masih TSKSO masih jadi ini jadi itu. Ya, saya pikir dengan diskusi kita hari ini bisa memberikan motivasi bagi mereka. Om Ali bisa kasih pesan untuk teman-teman muda ini. Jadi baik, Prof. Roin sebenarnya yang perlu kita tanamkan di kita punya pikiran dulu itu karena dari dulu itu kita ini kan sudah didoktrin bahwa kamu kuliah ya, setelah selesai kuliah nanti kerjanya di sini. Terkadang ada yang berpikir kuliah ini supaya kerjanya di sini. Misalnya, banyak yang kerja karena penerimaan bidan semua masuk kuliah lah ke kebidanan. Ada penerimaan guru semua masuk kuliah lah ke guru. Akhirnya jadi kita ini didoktrin untuk mencari kerja, bukan membuka lapangan pekerjaan. Ya. Sehingga memang image ini yang harus betul-betul dirubah. Pola pikir ini harus mindset. Kemudian yang kedua itu kebanyakan kita didoktrin. Misalnya teman-teman aktivis, saya tidak membatasi itulah. Tetapi seberapa banyak kita membahas tentang hal bisnis ini kan tidak. Kita ketika menjadi aktivis itu banyak hal yang kita bicarakan itu terkait dengan kegiatan-kegiatan aktivis. Padahal untuk bisnis ini ruangnya besar sekali itu.
Peluangnya banyak. Nah, jadi perlu ada apa lah, merubah mindset ini, perlu masuk ke kaum milenial ini, bagaimana untuk kita mulai berbisnis, berdagang, itu yang perlu kita jalankan itu. Perlu jalankan. Tadi kan sempat omong harus modal nekat. Kira-kira itu juga wajib dicoba oleh anak-anak muda. Iya, harus nekat. Harus nekat ya. Nah, karena kalau tidak nekat, Pak Broin mau keluar tengah malam juga, tapi kalau tidak nekat juga kan tidak tahu juga Pak Broin. Iya. Kalau takut setan Takut juga setan ya. harus nekat. Harus nekat. Sampai di tujuan ya. Itu baru Pak Broin sampai di tujuan lah. Tapi kalau Pak Broin takut ya kapan sampai besok pagi juga belum sampai kan? Berarti gitu. harus memulai dan mencoba. Kira-kira seperti itu. Iya. Oh, menarik ini. Jadi gini Pak Broin, kenapa saya memilih jadi pebisnis pengusaha? Sebenarnya 4 pilar komponen ini semua bersandarnya ke situ Pak Broin. Pak Broin mau jadi politisi, pasti harus ada dari pengusaha gitu. Imam masjid, pimpinan gereja, tidak terlepas campur tangan dari kaum pengusaha. Dari bisnis juga ya. Bangun gereja tanpa uang, bisa tidak? Bangun masjid tanpa uang, kan tidak. Pasti ada backup selain dari pemerintah. Pemerintah juga terkadang butuh pengusaha kan? Iya. Jadi ya kalau pemerintah pasti butuh pengusaha, karena kemajuan ini tidak hanya dari pemerintah, tapi dengan hidupnya pengusaha pasti akan lanjut. Jadi memang semua komponen ini pengusaha ini ada di tengah untuk itu. Bagaimana kita mau bersedekah, bagaimana kita mau apa ya, minimal harus sumber keuangan ini harus ada dulu Pak. Berarti yang terkait dengan pesan tadi, bisa ajak teman-teman milenial untuk jadi pengusaha. Bisa. Yang penting punya keyakinan diri dulu Pak Broin. Percaya diri dari pengusaha. Nekat tadi. Nekat. Harus jadi nekat. Saya kembali. Nekat jadi berkat gitu. Nekat akan jadi berkat. Di Lembata City ini saya lihat banyak sudah kaum milenial yang sudah mulai muncul, yang sudah mulai berkreativitas. Saya lihat di sepanjang kota juga ini ada yang sudah mulai berkreativitas, tumbuh. Ada yang dengan kafe-kafenya, ada yang dengan kegiatan sosial. Itu saya Pak John Butterford itu memang saya berharap bahwa akan tumbuh generasi milenial seperti Pak John Butterford ini. Seperti Om Ali Lohoye juga kalau jadi kita ini saya cukup apresiasi beliau karena beliau aktivis sosial. Iya. Konteks kita dalam urusan bisnis, dalam jadi pengusaha lah, pengusaha muda. Itu kan tadi kita sudah dapat jawab modal nekat untuk bisa jadi pengusaha dan harus memulai kan. Nah di situ yang bagi saya, menurut saya itu penting juga untuk dikonsumsi oleh kaum muda, bahwa memang berbisnis tidak harus kita tunggu ada modal besar baru kita mulai. Sebenarnya itu poinnya ya. Begitu atau seperti apa? Om Ali bisa menjelaskan lebih dalam, harus selam lebih dalam sehingga kaum milenial itu juga gergetan untuk kita saya jadi pengusaha. Saya mau bergerak dulu lah gitu. Mulai dulu. Saya mau teman-teman milenial ini bergerak dulu gitu. Persoalan ilmu ini kan nanti kita pelajari di dalam perjalanan usahanya itu tuh. Pak, ini cara spekulasinya bagaimana, strateginya bagaimana? Itu banyak sekali itu. Nanti dengan sendirinya itu. Ya, ketika kita sudah temukan masalah, di situ baru energi kita bekerja, Pak Bro. Luar biasa. Jadi kita ini kan memang sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak mampu semua. Tetapi coba kita lepaskan energi pikiran kita ini dengan hal-hal yang bisa semua gitu. Berarti harus diisi dengan hal-hal positif. Iya, harus diisi dengan hal-hal yang positif. Berarti nekat juga positif itu. Kalau saya mau jadi bupati Lembata, Pak Bro, berarti saya harus berpikir jadi presiden. Iya. Sehingga jatuh turunnya di bupati. Iya. Omongnya jadi presiden, turun jadi bupati. Ya. Kalau menjadi pengusaha, omongnya harus jadi. Jadi begini Pak Bro, ini kan sebenarnya adopsi bahasa Bung Karno. Iya. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh juga jatuh di antara bintang-bintang. Iya, benar. Saya cuma motivasi bahasa-bahasa Soekarno ini.
Soekarno bilang apa? Berikanlah saya pemuda. Kenapa dia ngomong pemuda? Saatnya sekarang ini sebenarnya bahasa Soekarno itu yang harus kita pegang. Karena apa? Sekarang ini kita butuh generasi-generasi milenial yang sudah harus bisa ambil panggung ini. Ambil panggung bisnisnya. Panggung bisnis, panggung politik, ya. Semua panggung sosial, semua itu generasi milenial ini. Iya, jadi dibutuhkan daya dobrak keberanian daripada generasi muda saja. Harus ada kenekatan. Harus ada nekat. Harus ada nekat di dalam ya. Yakin nekat ada berkat gitu. Iya. Yakin nekat ada berkat. Makin banyak ini. Oke juga. Iya, Pak Bro. Kalau saya membahas oke juga. Baik. Om Ali, kira-kira seperti sudah banyak hal ya yang diulas dari sejarah latar belakang Om Ali, mulai dari keluarga ke pendidikan, lalu ketika memutuskan untuk jadi pebisnis, ya kan sudah ada hal yang ada satu hal yang menarik yang saya tangkap tadi soal nekat. Jadi teman-teman yang milenial kalau mau jadi pengusaha itu mungkin bisa ditiru, salah satunya adalah Om Ali. Nekat dan mulai ya. Nekat dan mulai. Yakin, nekat dan mulai. Pasti jadi berkah. Nah, ini sebenarnya kata kunci untuk teman-teman milenial kalau menjadi pengusaha, belajarlah dari sini. Tidak perlu butuh modal, pikir soal modal duluan. Tidak perlu ya. Tidak perlu berpikir soal modal, tetapi harus bisa memulai. Jadi mungkin Pak Bro ini saya tambah sedikit ya. Saya juga sekarang menjadi duta petani milenial, duta petani andalan. Iya. Untuk membawai bidang-bidang pertanian peternakan. Dan kami ini dipilih dari kementerian dengan omset dan usaha ini. Iya. Sehingga saya berharap bahwa kalau bisa generasi muda Lembata ini juga bisa menghasilkan duta-duta pemuda milenial, duta-duta pebisnis milenial. Itu harapan saya terbesar terakhirnya di situ ya. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja, diskusi kita sore hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang digali dari Om Ali Lehoe ini bisa bermanfaat bagi kaum milenial di Kabupaten Lembata. Minimal jadi inspirasi, ada hal-hal positif yang bisa diambil dari diskusi kita sore hari ini. Dan teman-teman milenial yang butuh mau diskusi atau apa, silakan. Saya buka ruang sebesar-besarnya untuk kita sama-sama saling tukar ilmu, saling tukar informasi gitu. Terima kasih Pak Bro. Baik, terima kasih pemirsa. Diskusi kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain waktu. Kita akan hadirkan orang-orang inspirator baru yang juga bisa kita bagikan untuk kaum milenial di Kabupaten Lembata. Terima kasih dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Masih suasana. Ya, suasana tahun baru.